Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang itu dengan rasa syukur. Marilah kita beribadah kepadanya sebagai salah satu bentuk perjumpaan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Dia yang harusnya membawa perubahan di dalam hidup kita, yang kini telah jadi ciptaan baru di dalam kasih dan sayang-Nya. Perjumpaan dengan Tuhan telah mengubah segala ketakutan kita menjadi kekuatan untuk memberitakan damai sejahtera Tuhan. Inilah tugas pengutusan bagi setiap orang percaya di dalam perjumpaannya dengan sesama manusia. Perjumpaan kita dengan sesama yang selalu membawa dampak baik dan positif bagi sesama. Ibadah Minggu Paskah ketiga 16 April 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adama Sihite dari Sinode Gereja Kristen Pasundan. Marilah kita puji nama Tuhan dalam sukacita oleh karena kabar baik yang telah kita terima dengan menyanyikan Kidung Jemaat 200 bait 1, 3, dan 4. Mari bersukacita, terima kabar baik, habislah duka cita, terbitlah terang ajaib. Yesus yang tersekam di kubur yang gelap, disambut fajar terang sebagai pemenang. Ia pun dimakamkan, puaslah seteru, tiada mereka sangka telah bangkit penebus. Kumandang jayanya mengisi dunia, dan taji pemenang bergigi bercemerlang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dan anak-anak sekalian, kebaktian Minggu Paskah yang kedua ini seluruhnya terjadi oleh karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saya persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudaraku yang terkasih, perjumpaan dengan Tuhan adalah penting bagi kedewasaan iman kita. Perjumpaan yang membawa perubahan baik dalam kehidupan kita pastinya. Dan karena itu kita dapat membuat juga perubahan baik dan membawa dampak positif dalam perjumpaan kita dengan sesama kita manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 17 yang mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Kristus Tuhan kami. Kami sadar dalam hidup ini kami tidak lepas dari salah dan dosa kepadamu maupun terhadap sesama kami manusia. Ampunilah kami yang sering
memberontak terhadap-Mu, dan enggan mengalami perjumpaan denganmu. Ampunilah kami yang mungkin sering menyakiti hati sesama kami manusia. Perbaharulah kami dalam anugerah-Mu ya Tuhan, serta pulihkanlah kami untuk jadi umat-Mu yang selalu belajar untuk setia hanya kepada-Mu. Dalam nama-Mu ya Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, mengaku dan percaya bahwa di dalam-Mu ada pengampunan dan hidup yang baru. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita sambut doa pengakuan dosa kita dengan memuji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 15. Mari kita nyanyikan sama-sama. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anak-anak sekalian, saya undang untuk berdiri. Dan saudaraku yang terkasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan marilah kita mendengar berita anugerah pengampunan tadi yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dan ayat 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 214. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan melawat umat-Nya, malam menjadi pagi, dalam terang hadirat-Nya kita dihibur lagi. Murid
setru terakhir. Nyanyi seputar dunia bahwa Tuhanmu bangkit, firman-Nya tinggal beserta dan menguatkan hati. Kini mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus Tuhan kami yang telah bangkit dan menang, kami berdoa memohon pertolongan-Mu saat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami dengan kuasa Roh Kudus. Tolonglah kami memahami bahwa perenungan kami akan firman-Mu adalah juga bentuk perjumpaan kami dengan Engkau. Perjumpaan yang membuat kami menjadi ciptaan yang baru, yang siap untuk memberitakan cinta, kasih, dan damai sejahtera-Mu kepada sesama dalam perjumpaan kami dengan mereka. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan
yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita, berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian dan anak-anak untuk berdiri. Bacaan kita yang ketiga, bacaan dari Injil, akan diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Dan firman Tuhan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudaraku dan anak-anak sekalian. Saudaraku yang terkasih, tiap waktu, tiap saat, kita mengalami perjumpaan dengan orang lain. Di tempat kita bekerja, di tengah-tengah persekutuan, di kehidupan kita bermasyarakat, misalnya dengan tetangga kita. Bahkan mungkin di kendaraan umum, di mana kita mungkin tumpangi sedang dalam perjalanan. Perjumpaan dengan orang lain bisa juga lebih intens ketika orang yang kepadanya kita mengalami perjumpaan hadir dalam perjalanan kehidupan kita saat ini sehari-hari. Ada perjumpaan yang tidak membawa dampak apa-apa, saudaraku. Karena mungkin bisa berjumpa ala kadarnya, apa adanya, tanpa komunikasi yang baik. Tetapi ada juga perjumpaan yang membawa bekas mendalam dalam kehidupan kita. Entah itu positif atau bisa juga sih negatif. Perjumpaan yang membawa perubahan, baik kita maupun orang lain yang berjumpa dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan anak-anak yang terkasih, setelah peristiwa kebangkitan sekalipun, para murid masih diliputi dengan ketakutan. Buktinya kita baca pada hari ini. Ketakutan karena kehilangan sosok Tuhan Yesus, sosok guru. Ketakutan karena orang-orang Yahudi. Termasuk juga ketakutan yang muncul sebenarnya karena mereka belum paham 100% tentang apa yang baru saja terjadi, yang baru saja mereka alami di dalam kehidupan mereka sebagai murid-murid Yesus. Tidak heran Bapak Ibu Saudaraku, Injil Yohanes mencatat mereka kemudian mengunci diri di suatu tempat. Di tengah-tengah ketakutan itu Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri, memberi bukti bahwa benar ia adalah guru mereka. Tuhan, Mesias yang sudah bangkit. Yang sudah mati di Golgota tetapi bangkit menang mengalahkan maut. Hal ini membuat para murid kemudian bersuka cita, terlebih pastinya Bapak Ibu Saudaraku dan anak-anak sekalian, karena mereka kemudian mendengar sapaan Yesus. Sapaan yang sederhana, tapi buat saya sangat dalam, yaitu salam damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam perjumpaan ini Tuhan Yesus mengaruniakan kemudian apa yang dibutuhkan oleh mereka, yaitu untuk benar-benar menghapus ketakutan mereka dan kemudian
memiliki kekuatan yang baru di dalam diri para murid untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Anugerah itu adalah Roh Kudus. Roh yang jadi kekuatan untuk tugas pengutusan, memberitakan damai sejahtera yang sebenarnya sudah mereka terima. Sayang Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak sekalian, peristiwa ini terjadi, peristiwa pertama yang kita baca terjadi tanpa kehadiran Thomas yang disebut Didimus. Ia tidak percaya kalau belum mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Meski para murid yang lain sudah mengabarkan, memberitahukan kepada Thomas bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Bersyukur Thomas dan para murid lainnya mengalami perjumpaan dengan Yesus kembali. Sebuah peristiwa kedua dalam bacaan kita pada hari ini. Perjumpaan yang membuat Thomas percaya, dan pastinya seperti murid yang lain, Thomas kemudian mendapatkan anugerah karunia Roh Kudus. Kuasa Roh yang mengubahkan Thomas. Mengubahkan keadaan yang tadinya diliputi ketakutan menjadi punya kekuatan untuk terutus memberitakan damai sejahtera di dalam Kristus. Dalam catatan Injil Yohanes ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita dapat melihat bentuk peristiwa perjumpaan Yesus dengan para murid, baik itu tanpa dan dengan Thomas, setelah peristiwa Golgota dan peristiwa Paskah, adalah perjumpaan yang bukan sekedar perjumpaan. Bukan perjumpaan basa-basi, tapi perjumpaan yang membawa perubahan di dalam diri para murid. Nah, dari catatan ini, maka kita bisa menyimpulkan setidaknya ada dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan kita, baik secara pribadi maupun bersama, sebagai persekutuan, harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Harus mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri, supaya kemudian kita juga mengalami perubahan hidup. Perjumpaan dengan Kristus pastinya bukan perjumpaan asal-asalan, tetapi perjumpaan yang berkualitas. Kualitasnya adalah tadi, sampai membawa perubahan. Dalam konteks bacaan kita hari ini, dari ketakutan jadi kekuatan. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus, dengan Tuhan kita. Lewat persekutuan kita yang erat dengan Tuhan. Lewat firman, lewat doa, dan lewat pengalaman rohani kita. Pengalaman rohani dalam hidup kita sehari-hari. Berjumpa dengan Tuhan dalam suka, terlebih dalam duka. Berjumpa dengan Tuhan dalam senang, terlebih susah. Berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan sehat, apalagi sakit. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap pergumulan, tantangan, kesusahan hidup yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Perjumpaan ini mengubahkan kita. Yang mungkin tadinya berada dalam keadaan takut, lalu karena perjumpaan itu kita memiliki damai sejahtera, dan karena ada kuasa Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita, maka Bapak Ibu Saudara dan saya punya kekuatan baru. Kekuatan baru untuk berbagi damai sejahtera itu dengan sesama. Kekuatan baru untuk punya keyakinan, kepercayaan bahwa ada damai dan pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita pun berjumpa dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Catatan kita pada hari ini adalah, apakah perjumpaan kita dengan mereka adalah perjumpaan yang biasa-biasa, bahkan mungkin basa-basi, ala kadarnya, atau justru perjumpaan yang berdampak membawa arti buat orang lain. Kita perlu pertanyakan hal ini kepada diri kita masing-masing. Dan harapannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih adalah bahwa saat kita berjumpa dengan orang lain, baik kita mengalami perjumpaan dengan orang lain mengalami perjumpaan dengan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pihak yang membawa damai sejahtera, dampak yang baik, dampak yang positif bagi orang lain. Perjumpaan yang membuat orang lain turut merasakan damai sejahtera
yang Bapak, Ibu, dan saya sudah terima dari Kristus Yesus Tuhan kita dalam kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menolong kita semua. Amin. Mari kita ambil saat hening sejenak untuk mencoba merenungkan apa yang sudah kita dengar sama-sama tadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan doa syafaat kita. Ya Kristus Tuhan kami, bersyukur untuk kasih sayang dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karya penebusan-Mu di Golgota dan kebangkitan-Mu telah mengubah kami yang menerima anugerah keselamatan itu menjadi ciptaan yang baru, yang siap untuk jadi umat yang terutus ke dalam dunia ini. Demikian pula dengan perjumpaan kami dengan-Mu, lewat firman, lewat doa-doa yang kami naikkan, bahkan lewat setiap pengalaman hidup, telah membuat kami mengakui bahwa di dalam dan oleh karena kuasa Roh Kudus, kami memiliki pengharapan yang pasti dalam-Mu. Buah perjumpaan dengan-Mu ya Kristus menolong kami juga membawa dampak damai sejahtera di dalam perjumpaan kami dengan sesama. Kami hendak berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pusat maupun daerah, khususnya kota dan Kabupaten Bogor. Kami mohon berkat Tuhan atas pemerintah bangsa dan negara kami, supaya dapat bijaksana, adil, dan jujur dalam memimpin dan melayani masyarakat bangsa Indonesia. Kami juga mohon, tolong kami, ya Tuhan. Tolong kami seluruh rakyat Indonesia untuk dapat bersama-sama menciptakan suasana yang damai, yang kondusif menjelang pemilu 2024. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Indonesia, dan juga seluruh gereja yang ada di Indonesia, beserta dengan lembaga-lembaga ekumenis yang ada. Tolong kami untuk dapat hadir, bersekutu, melayani dan bersaksi di bumi Indonesia ini, seraya terus mengupayakan kesatuan yang erat sebagai gereja yang Tuhan utus ke dalam dunia ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Bapos GKI Taman Yasmin. Kami mohon Tuhan berkati para pengurus dan seluruh anggota jemaat di sini. Berilah kami kesehatian dalam melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan, bahkan melayani sesama.
Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk setia di dalam pelayanan yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan kiranya beri kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan Tuhan tolong mereka tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan juga tolong kami yang mungkin punya pergumulan masing-masing, tetapi tetap mampu hadir berempati dan bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk para lansia, Tuhan kiranya tetap pelihara dan limpahkan berkat, damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup mereka. Berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan kiranya berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka, atau bahkan mungkin dalam pekerjaan mereka. Kami percaya ya Tuhan, masa depan mereka baik dan penuh dengan damai sejahtera di dalam tangan-Mu. Kami pun berdoa bagi keluarga kami di tempat ini. Mohon berkat Tuhan atas kami yang mengupayakan hadirnya kehidupan keluarga dan rumah tangga yang damai dan harmonis. Cukupkanlah kebutuhan kami, berkatilah apa yang kami kerjakan, yang kami usahakan. Dan kami mohon, jadikanlah keluarga-keluarga kami saksi-Mu di mana kami berada. Limpahkanlah damai-Mu atas keluarga-keluarga kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Kami hendak menaikkan doa Bapa kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan kami hendak menaikkannya dengan menyanyikannya secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah minggu pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita ibadah secara tatap muka. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini, yaitu dari Galatia 6 ayat 9 yang tertulis demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kejar baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan sumber kasih setia dan rahmat. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu, karena hanya oleh kasih pengampunanmu kami beroleh selamat. Engkaulah yang menunjukkan kepada kami jalan kehidupan, dan di hadapanmu ada sukacita yang melimpah. Hari ini dengan sukacita kami datang kepadamu, mengucap syukur dan membawa persembahan ini. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Tolonglah kami menggunakan persembahan ini dengan baik dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah kita hari ini dengan penuh rasa sukacita dan syukur. Baiklah kita kembali pada tugas panggilan kita dan pelayanan kita. Marilah kita kembali dengan tetap percaya dan menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Marilah kita memasuki pengutusan dan berkat dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah
akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia meneru, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perjumpaan dengan Tuhan membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Ketakutan jadi kekuatan untuk memberitakan damai sejahtera yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita. Perjumpaan yang semakin meneguhkan iman, percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan. Perjumpaan yang membuat kita jadi umat Tuhan yang selalu membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik dalam kehidupan ini saat berjumpa dengan sesama kita manusia. Kini Bapak Ibu Saudaraku dan anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.